Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada calon ketua RW nomor 2 yaitu Bapak Haji Hamzah. Bagaimana cara Anda merencanakan jangka pendek dan menengah dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah kerja? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya langsung saja dalam rangka ya, untuk itu yang pertama rangka pengembangan ekonomi di wilayah RW 004. Ya, untuk wilayah Kalwaran tentu kita adalah yang pertama adalah tentu adalah memberdayakan warga masyarakat di RW 004. Hal ini tentu perlu kerjasama. Ya, tentu selama ini kita selalu berkoordinasi dengan kelurahan. Itu yang kita selalu mengajukan untuk kegiatan-kegiatan tersebut untuk meningkatkan perekonomian di RW 04. Dalam hal ini kita memberi kesempatan dan mengajak warga untuk ikut berpartisipasi berusaha. Di kita ada beberapa kegiatan seperti untuk UMKM, di mana kita memberi kesempatan kepada warga yang mempunyai di bidang misalkan membuat kue, dan kita pun ada beberapa pedagang yang menampung hasil dari harga kita. Nah, itu salah satunya sebagai tempat pemasaran, dengan mudah-mudahan dengan itu bisa meningkatkan ekonomi warga masyarakat. Dan yang kedua juga kita selalu berusaha untuk mengajak, memberikan kesempatan apabila ada hal-hal seperti kita membuatkan suatu kegiatan, kita usahakan adalah hasil dari warga masyarakat kita sendiri. Mohon maaf kalau ini kami sudah berkoordinasi dengan warga yang lain, seperti kita adakan snack, adakan apa, ya kita usahakan dari warga kita sendiri. Itu kira-kira untuk bisa meningkatkan ekonomi warga masyarakat RW 004. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak lakukan ketika ada bencana banjir dan warga Bapak membutuhkan pertolongan, dan Bapak harus seperti apa? Terima kasih. Ya, memang kalau kita masalah kita yang cukup memang dari dulu itu masalah banjir, kita dari mulai beberapa tahun yang lalu memang kondisi banjir kita itu sangat parah, sehingga kita juga membuatkan satu program berupa untuk kegiatan yang kita sampaikan di Musrembang. Nah, itu juga kita sampaikan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah dari beberapa tahun ini kita sudah didirikan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu bikinkan sodetan. Dan alhamdulillah dengan sodetan itu sudah banyak sekali membantu warga masyarakat yang tadinya banjir sampai masuk ke rumah, sekarang alhamdulillah sudah tidak masuk ke rumah. Tetapi masih ada masalah karena apa? Kelancaran air yang dari sodetan itu untuk menuju Cisadane itu melalui PTC, dan kami sudah mencoba melalui SDA dari Dinas SDA Kota Tangerang Selatan, kita mengajak mereka untuk langsung datang ke WTC untuk membersihkan saluran yang ada di lingkungan WTC, karena jalur itu melalui WTC. Dan ini sudah kami sampaikan, sudah indikan dengan dinas, dan dinas pun memohon maaf karena itu area adalah area WTC yang belum diserah terimakan kepada pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menangani langsung, tetapi meminta kepada pengelola WTC
untuk segera membersihkan, sehingga diharapkan air yang selama ini yang datang dari itu, baik itu dari perumahan Pondok Jagung ataupun dari Villa Serpong RSV, itu bisa langsung mengalir. Tapi ternyata jawab mereka akan koordinasikan dengan Lipo sebagai pemilik, yang sampai saat ini menjadi kendala bagi kami. Tetapi yang dengan kondisi sekarang, alhamdulillah kita selalu berkoordinasi dengan dinas terkait. Kita juga sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Alhamdulillah saat itu Bapak Wali Kota juga turun langsung melihat, dan alhamdulillah bisa berdasarkan rekomendasi usulan dari Wali Kota itu dibuatkan sodetan. Keduanya juga ada jalur-jalur gorong-gorong yang di seluruh perumahan yang selama ini jalurnya itu langsung menuju ke RT 5, tempat penampungan kerap paling rendah itu RT 5, itu kita buatkan gorong-gorong, diperbaiki gorong-gorong. Alhamdulillah untuk RW 004 dari seluruh gorong-gorong sudah mulai diperbaiki, diganti dengan unit, itu sudah mencapai 65-75% semuanya udah unit. Tapi masih banyak, masih ada PR kita untuk mengganti gorong-gorong yang ada dengan dengan unit. Itu masih ada beberapa, kurang lebih sekitar 35% itu belum dilakukan. Insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan kelurahan, dengan kecamatan, dan dengan dinas. Itu insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang itu akan diganti. Tetapi tetap menunggu daripada giliran ataupun anggaran yang tersedia dari pemerintah. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Cukup. Selanjutnya untuk bidang pemerintahan, untuk calon urut nomor 2 Bapak Hamzah dari bidang pemerintahan, tentunya mengenai PBB, pajak bumi dan bangunan. Strategi apa yang Bapak miliki untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan di wilayah Bapak? Tentunya selalu berkaitan setiap tahunnya. Tentunya sudah tahu untuk pajak bumi dan bangunan ini setiap tahun. Nah, ada strategi apa untuk mendobrak atau mendongkrak agar meningkat? Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang kami mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan masalah PBB khususnya pajak bumi dan bangunan kepada warga masyarakat. Untuk itu kami selalu berkoordinasi dengan RT, bagaimana kita memberikan informasi kepada warga bagi mereka yang belum membayar PBB untuk dapat segera membayar PBB. Apalagi dari pemerintah Kota Tangerang Selatan itu memberikan diskon PBB pada waktu-waktu tertentu, dan ini dimanfaatkan oleh warga untuk dapat membayar. Karena kalau ditunda tentu itu pun akan besar juga gitu. Karena dengan ada potongan kayak kemarin itu Januari sampai ini adalah sekitar 15%, itu kan lumayan bagi warga kami, dan itu kita sosialisasikan, kita sampaikan. Yang pertama kita sosialisasi, yang kedua kita juga mengimbau, mengajak kepada ini tentu kami sebagai RW untuk kerjasama dengan RT, dengan para ketua RT, dengan perangkat RT untuk mengajak, menginformasikan kepada seluruh warganya untuk menepati pembayaran PBB. Yang mana alhamdulillah untuk wilayah kami khususnya daerah 4 selama ini bisa mencapai antara 70-80% pembayaran PBB lunas. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Hamzah. Lebih lanjut. Lanjut ya Pak, untuk calon nomor urut 2 dari bidang kesejahteraan sosial Pak. Kesejahteraan sosial itu banyak menyangkut tentang perempuan Pak ya. Program pemberdayaan perempuan apa yang akan Anda laksanakan
rencanakan atau lakukan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Anda? Dan tolong sebutkan dan bagaimana pelaksanaan. Baik, terima kasih. Kami di sini ada yang namanya organisasi masyarakat yang namanya adalah PKK. Nah, di sini kami selalu mendorong kepada PKK untuk mensosialisasikan, mengajak mereka untuk meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Nah, ini perlu kami sampaikan juga, peran PKK sangat dominan, sangat penting. Sehingga kita setiap bulan alhamdulillah di RW 004 ini sudah berjalan arisan PKK. Di mana di arisan PKK itu ada informasi-informasi yang disampaikan kepada PKK atau para ibu-ibu rumah tangga untuk mengadakan satu kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi. Nah, ini salah satunya adalah dengan mengadakan misalkan pelatihan-pelatihan yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita, yang diikutkan dikoordinasikan dengan pihak kelurahan. Dan kita juga banyak kegiatan yang berjalan sesuai dengan arahan dan binaan dari PKK kelurahan. Itu yang terus kami jaga untuk koordinasi antara PKK RW, PKK RT, dan juga PKK kelurahan. Itu yang selalu kami jalankan, dan alhamdulillah selama ini berjalan cukup baik. Terima kasih. Bisa Anda sebutkan apa program konkretnya yang sudah dilaksanakan dan atau yang akan Bapak lakukan 5 tahun ke depan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tadi? Ya, terima kasih. Nah, program kita untuk ke depan bahwa PKK kita itu ada juga kegiatan majelis taklim. Kita di RW 04 itu punya majelis taklim ibu-ibu Rodatul Muslimah. Nah, melalui kegiatan itu sosialisasi kepada ibu-ibu yang ikut aktif khususnya, yang umumnya kepada seluruh ibu-ibu untuk selalu mengikuti kegiatan tersebut sehingga mendapatkan motivasi-motivasi untuk bagaimana yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi. Di samping itu juga kita programkan beberapa kegiatan ke depan, yaitu untuk mempunyai kemampuan, keahlian ya seperti tadi dalam bidang memasak. Kemudian kita juga memberikan untuk masalah jahit menjahit. Kemudian juga kita bagaimana selain daripada kegiatan yang itu, kita yang berpositif itu adalah bekerja sama dengan PKK atau ibu-ibu dari kelurahan sebagai pembina PKK di sana untuk mengajukan ke usulan-usulan kegiatan sehingga bisa menjadikan terkoordinasi dengan PKK kelurahan khususnya. Di samping itu juga kita ada kegiatan ibu-ibu kita banyak yang mengikuti kegiatan pengajian di Al-Hidayah yang tingkat kecamatan Serpong Utara. Dan di situ pun ada hal-hal yang bisa meningkatkan baik itu pengetahuan, baik itu kemampuan untuk bisa diterapkan di masing-masing keluarga dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Itu. Contohnya apa Pak? Contohnya yang sudah berjalan atau yang akan Bapak canangkan di 5 tahun ke depan seperti apa konkretnya? Usaha apa? Contohnya kita sudah disampaikan ke Ibu adalah pertama mereka membuat makanan, ya, makanan yang memang bisa mereka buat. Kemudian kita kerjasama dengan warung-warung sehingga hasil dari mereka buat itu bisa dititipkan di warung untuk dipasarkan, untuk dijual. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Cuma ya belum banyak yang bisa memanfaatkan itu karena juga kembali ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangganya masing-masing. Nah, ini yang coba kita dorong untuk memperbaikinya. Itu, terima kasih. Lanjut lagi. Waktu tinggal 30 detik. Siapa? Cukup, terima kasih.
Cukup ya. Cukup Pak Haji cukup. Terima kasih kepada para panelis.